ajaran murid-murid Yesus. Seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan. Baptisan itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saat kau bertobat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bukan saat kita kecil, orok bayi, boleh, itu penyerahan, itu bagus, itu liturgi. Tapi baptisan sesungguhnya maknanya adalah pertobatan. Saat kita mau menerima Yesus terpisah dari orang tua kita, saya mau terima dia atas keputusan sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosamu. Dan saya juga mau dibaptis bukan hanya sesuai yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan, tapi sesuai yang diteladankan oleh Tuhan. Tuhan itu dibaptisnya gimana? Dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus, berarti dia masuk, bukan? Paulus menjelaskan dalam suratnya, kompleks sih memang agak rumit, tapi di Roma 6 dikatakan baptisan itu pakai bahasa Yunani, bahasa aslinya perjanjian baru itu. Artinya baptiso, artinya diselamkan, bukan pilih-pilih metode. Mau kita diselamkan, kalau kita seperti si penyihir itu, yang di dalam KKR-nya Filipus, pura-pura ya sama saja. Tapi kalau kita punya pilihan, kita nggak sekarat, kita bisa cemplung air, persis seperti metode Tuhan. Kalau metodenya aja kita pilih-pilih, nggak persisin sama Tuhan, jalannya nanti mencong-mencong. Sedangkan orang yang dibaptis gitu aja masih ada yang kecolongan. Saya mau dibaptis bukan demi denominasi. Sekalipun kalau saya dibaptis mungkin nanti saya bisa disalah mengerti oleh rekan-rekan sendiri, nggak apa-apa. Saya mau taat sama Tuhan, makanya baptisan itu langkah pertama setelah bertobat. Itu adalah ujian pertama setelah orang itu terima Tuhan. Aku mau dibaptis sesuai dengan ajaran murid-muridnya. Baptisan itu pertobatan. Baptisan itu amanat agung, bukan tradisi agama. Pilihan pribadi untuk ikut Yesus, ku tak akan ingkar. Tapi baptisan itu saya juga pilih-pilih. Seperti Yesus masuk ke air, keluar, Roh Kudus turun. Tugasku adalah ikut juru selamatku, bukankah dia jalan? Kalau dia jalan, kenapa saya harus cari jalan lain? Kalau dia kebenaran, kenapa saya cari kebenaran lain? Kalau dia hidup-hidupnya, yang ku jiplak, yang ku contoh mentah-mentah. Hari ini akan ada baptisan. Di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Baptisan itu langsung spontan, karena itu hubungan orang dengan Tuhan. Tapi nanti, sertifikat baptisan adalah lewat kelas, baru diserahkan setelah orang itu betul-betul memberikan diri untuk digembalakan dan dimuridkan. Baptisan nanti ada di... Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Doa saya semoga kita semua sehat-sehat selalu dan menikmati umur panjang dalam pertolongan dan kasih Kristus yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Seperti biasanya saya sering menanggapi video-video atau komentar-komentar yang kadang-kadang saling menyalahkan atau saling menuduh. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, share, dan memberikan komentar-komentar yang baik supaya saya juga bisa belajar, supaya kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam kasih Kristus. Ada sebuah komentar di YouTube saya tentang KKR-nya Pastor Philip Mentova beberapa waktu lalu di Kota Kupang, yang terjadi pro dan kontra, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang bikin tanggapan dengan langsung mengatakan Philip Mentova itu penyesat karena membuat baptisan ulang. Dalam komentar itu dia berkata begini, tidak ada perintah dalam Alkitab untuk membaptis orang yang telah dibaptis dengan nama Tritunggal. Sobat-sobat yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya, saya tidak membela doktrin ini. Namun yang sepanjang saya melihat dari channel YouTube KKR siaran langsung itu, saya melihat bahwa Philip Mentova selalu berbicara atas dasar firman Tuhan, termasuk baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Semuanya berdasarkan firman Tuhan.
Sobat-sobat yang terkasih, dalam khotbah-khotbahnya itu sebenarnya dia tidak memaksakan, namun dia menyampaikan firman Allah tentang sebuah kebenaran harus kembali kepada firman Allah. Yang saya sangat sayangkan adalah orang-orang yang sudah baptis percik, kenapa mau menyerahkan diri lagi untuk dibaptis? Jadi siapa yang salah? Mereka kan bukan anak-anak kecil yang harus digendong, harus dibawa. Mereka kan sudah besar, sudah mengerti. Kalau mereka rasa sudah baptis, ya tidak perlu baptis lagi. Supaya jangan timbul pro dan kontra, saling menyalahkan. Percik, yang percik bilang selam itu sesat, yang selam bilang percik itu tidak benar. Jadi hanya muncul saling menyalahkan, sehingga sesama tubuh Kristus tidak bisa bergandengan tangan. Jadi masing-masing punya doktrin. Kalau doktrin percik benar itu dari firman Tuhan, lakukan. Kita tidak bisa salahkan orang yang melakukan doktrin baptis selam, karena itu juga berdasarkan firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Pendeta Philip Mantofa. Yang kita sayangkan adalah mereka yang sudah baptis, kok mau lagi dibaptis. Nah, ini satu pelajaran supaya pendeta-pendeta yang memimpin doktrin baptisan percik harus banyak menyampaikan kebenaran kepada umat-umat Tuhan yang ada. Supaya kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang seperti kerbau tusuk hidung. Ditarik ke kiri, ditarik ke kanan. Atau juga jangan menjadi orang Kristen seperti kutu loncat. Loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Kapan sampai kepada rencana Allah? Sudah terjadi begini, mulai salahkan ini. Nah, jangan salahkan orang lain. Tapi sampai di mana sejauh kita sebagai pemimpin gereja untuk mendidik jemaat untuk mengerti tentang dasar-dasar Alkitab supaya mereka tidak boleh goyah, mereka tidak boleh bimbang. Sebab itu pesan saya, mari lewat peristiwa kemarin kita sama-sama belajar supaya tubuh Kristus bersatu, bukan masalah doktrin, tapi bersatu karena kebenaran firman Allah, dan kita menyatu karena kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.